sulit belajar, terus ibaratnya pusing banget yang dipelajari. Emang bener di perkuliahan teknik itu memang serumit atau sekompleks itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Kembali lagi bersama saya Juan di Nongkrong Online, yaitu Nongol, podcast di Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya sendiri mahasiswa program studi ilmu komunikasi di UAI. Pada hari ini akan mewawancarai narasumber yang keren banget, dan dia juga merupakan segmentasi millennials banget nih Seekers. So, siapakah narasumber kita pada hari ini? Yakni sudah bersama dengan kita, yaitu Bang Abdul Rozak. Halo Bang Abdul Rozak, selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar Bang Rozak? Alhamdulillah. Alhamdullah baik ya. Nah jadi Seekers, seperti kita tahu bersama, Bang Rozak sendiri merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah Bang Rozak sendiri dulu tuh dari program studi mana sih? Dari teknik elektro. Teknik elektro, berarti dari Fakultas Sains Teknologi ya? Iya betul. Nah kalau boleh tahu nih Bang Rozak ini berarti di teknik elektro apa aja sih yang bisa dipelajari teknik elektro itu? Teknik elektro belajar tentang, kita sih ada 2 penjurusan ya. Di UAI ada telekomunikasi dan ada mekatronik gitu. Nah kalau gue sendiri penjurusannya ngambilnya mekatronik. Dia kayak robot lah, dia kan mekanik sama elektronik kan. Kalau yang telekomunikasi dia tentang jaringan apa namanya? Jaringan komunikasi kali ya? Komunikasi ya, kayak apa namanya? Sinyal gitu-gitu. Dan biasanya kalau mengarah ke provider itu lebih ke telekomunikasi ya? Betul. Nah Bang Rozak, ini banyak banget nih Seekers yang suka bertanya-tanya, kadang tuh di teknik tuh katanya sulit belajar, terus ibaratnya pusing banget yang dipelajari. Emang bener di perkuliahan teknik itu memang serumit atau sekompleks itu? Di teknik, karena mungkin gini ya, dasar teknik itu kan hitung-hitungan, karena eksak kan kita ya nilainya harus tepat gitu. Artinya ya harus benar-benar sesuai sama literaturnya. Makanya mungkin kenapa bisa dibilang sebenarnya nggak sulit-sulit banget sih. Maksudnya sama aja. Mungkin kalau kayak psikologi lebih ke ya udah kita gitu ya? Kita kan senalar kita aja kan kayak gimana. Kalau bedanya mungkin nalar kita sama hitung-hitungan kan beda kan. Kalau kita mungkin bisa ada apa namanya? Relatif lah, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Kalau teknik ya 0 ya 0, 1 ya 1 gitu. Jadi ilmu pasti ya Bang ya? Ilmu pasti, jadi kita ngikutinnya mungkin agak ini aja, agak beda lah gitu. Nah mungkin itu sih yang mungkin bisa dibilang sulitnya, mungkin ke arah sananya. Cuman kalau secara ilmu ya gue rasa semua ini sama sih, semua jurusan sama pasti sulitnya. Apalagi kan kalau misalnya ilmu sosial pasti kesulitannya juga ada dengan humaniora juga, terus teknik juga ada kesulitannya masing-masing. Jadi Seekers buat yang penasaran, sebenarnya teknik itu ada fokusnya masing-masing dan ada kesulitannya, tentu ada kemudahannya juga ya Bang Rozak ya. Nah Bang Rozak, biasanya ini kalau teknik tuh suka banyak kayak ada karya-karya, terus ada hasil inovasi yang diciptakan dari berbagai produk di teknik itu sendiri. Nah kalau Bang Rozak sendiri, adakah inovasi atau penciptaan terbaik yang pernah diciptakan selama berkuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia? Selama di teknik, oh iya. Ini sih paling bikin si first drink. First drink ini ya. Oh ini? Oke. First drink itu apa tuh Bang Rozak? Jadi ini ceritanya sih. Dari awal kali ya. Kenapa itu? Jadi gini, awalnya gue mau skripsian kan, biasa skripsian nyari judul. Nah gue orangnya kalau nyari judul skripsi ya yang gue rasa gue ngerti, gue paham banget sama itu. Nah ya udah gue cari dari masalah gue sendiri gitu kan. Nah terus setelah gue cari-cari, ternyata masalah gue adalah gue kurang minum nih gitu. Ternyata gue sehari itu kan sebenarnya normalnya 2 liter lah ya. Nah terus gue kayaknya minum cuman kayaknya malah gak nyampe seliter. Akhirnya gue merasa gue butuh sesuatu yang bisa ngingetin gue kapanpun dimanapun gitu. Nah terus kita juga kan gak bisa bergantung sama orang ya. Jadi akhirnya muncul tuh ide itu. Muncul. Akhirnya gue mikir kayak gue anak elektro, kenapa nggak gue coba bikin gitu. Akhirnya gue cari sesuatu gitu. Gue cari konsepnya.
Dapat terus oh ya udah kayaknya yang paling enak yang ngingetin adalah alat kita untuk minum, yaitu ya botol sendiri atau gelas atau botol gitu kan. Nah cuman gue pilihnya botol itu tuh, pilih botol. Saya dari botol itu gue sisipkan semacam mesin lah gitu yang dia bisa ngedetek kita udah minum berapa liter nih, kita minum berapa liter, air yang kita masukin ke botol berapa, air yang keluar berapa, sehingga kita bisa tahu apa namanya pertukaran air tuh berapa banyak gitu yang kan. masuk ke tubuh kita gitu. Oke. Nah nanti dari si botol ini dia connect ke HP masing-masing, misalnya kita konekin via Bluetooth. Nanti kalau kita misalnya siang gitu lupa minum, nanti dia ngingetin gitu, dia nge-reminder pakai notif di HP gitu kan. Oh jadi kayak misalnya contoh ada notifikasi media sosial muncul juga tuh misalnya gitu ya. Oke. Bareng tuh sama media sosial tuh dia bareng, dia ada notif kalau kita harus minum nih, kita kekurangan misalnya 500 ml lagi gitu, nanti kita minum. Jadi diingetin sampai malam, jadi per satu hari tuh diingetin. Jadi selama, apakah ini pakai sistem baterai atau gimana nih? Pakai baterai. Pakai baterai, jadi sistemnya pakai baterai, dicas, jadi pada saat itu bisa ngebantu kita per harinya harus minum minimal 2 liter gitu Bang ya. Nah terus pada saat mempersiapkan atau menyusun first drink ini, apakah ada hambatan-hambatan atau tantangan itu sendiri Bang Rojak? Tantangan? Ya tentu lumayan banyak sih, karena gini, ini kan apa namanya, jadi gini ya, tadinya kan skripsi ya, tadinya skripsi kan, tadi gue bisa juga, tadinya skripsi, terus sama dosen gue disuruh coba ikut, jadi dosen gue kebetulan abis ikut namanya CPPBT, calon perusahaan pemula berbasis teknologi. Jadi dia itu semacam kayak pemerintah Dikti itu dia mau ngasih hibah ke mahasiswa atau dosen yang berkreasi lah gitu, yang punya ide, karya gitu ya. Kan, agar idenya itu bisa direalisasikan. Jadi dia bisa jadi ininya perusahaan, nanti outputnya perusahaan gitu. Makanya terus akhirnya ya udah, akhirnya gue belum menjadi skripsi tuh akhirnya kan malah ini dulu akhirnya ternyata memang pas direalisasikan ya kan gue baru terjun lah ke dunia, berarti kan masuk ke industri karena kita kita kan nyetak produksi kan. Akhirnya bikin casingnya lumayan sulit sih, kita nyari apa namanya gitu, bahannya ya. Maksudnya pertama bahannya mau apa, terus kita mau nyetaknya di mana gitu kan. Itu kan kita yang belum pernah ketemu orang-orangnya langsung. Iya, industri gitu kan bingung ya. Akhirnya ya udah pelan-pelan kita coba dulu bikin sendiri handmade gitu kan. Walaupun kita masih pakai vendor, tapi vendor maksudnya yang masih handmade lah, jadi dia masih bisa bikin sendiri gitu kan. Nggak harus massal skalanya. Terus masih kena kita sendiri gitu kan. Jadi ya sebenarnya skala skripsi disuruh jadi skala produksi massal, jadi kan kayak agak ini kan, agak kaget mungkin agak kaget ya kan, agak kaget. Akhirnya ya udah mungkin di situ sih sebenarnya sampai sekarang pun kita masih kita develop, karena kan ini juga masih prototype lah sebenarnya. Jadi masih dipersiapkan semuanya, disusun, terus juga kita konsultasi mungkin ya Kak dengan berbagai expert ataupun tambahan-tambahan biar produk ini menjadi lebih siap lagi ya nggak sih Bang, benar? Nah pada saat produksi ini berarti dalam pengerjaan itu berapa lama Bang? Dari awal konsep tadi awal dari skripsi sampai akhirnya jadi prototipe ini tuh memakan waktu berapa lama sih? Jadi awalnya kalau konsep sih sebenarnya kalau konsep tuh jadi berjalan gitu. Gue kebetulan ngajuin skripsi tuh waktu gue belum ngambil SKS skripsinya. Jadi jadi setahun sebelumnya gue udah bilang, Pak nanti saya skripsi judulnya ini gimana gitu. Terus akhirnya atau dosen, oh iya bagus gitu. Nah, terus tiba-tiba disuruh lomba kan. Nah, jadi jarak dari itu sampai lomba tuh lumayan lama sih, sekitar 6 bulanan kali. 6 bulan. 6 bulanan kayak lama, tapi matang-matangnya ya baru ketika hamin sebulan kita ikut lomba, baru gue matengin, akhirnya dapet ininya kayak gimana-nya. Ya kira-kira segitu. Terus kalau bikinnya setelah ikut lomba, jadi kita abis ikut lomba itu, abis ikut yang dana itu, dia ngasih waktu sekitar 8 bulan untuk jadi produk ini. Berarti 6 bulan ditambah 8 bulan? Iya, kurang berarti kurang lebih 14 bulan lah ya, sekitar setahun lebih. Sampai akhirnya jadi di prototipe ini Bang. Nah berarti tadi Bang Roja juga sempat menyinggung kalau misalnya masih tahap prototipe. Nah kira-kira apakah ke depannya tuh diproduksi massal kah, atau misalnya nanti menunggu lagi berbagai tahapan lagi atau gimana?
Lagi ini sih, lagi develop ya? aja, masih develop aja. Gue untuk produksi massal juga masih apa ya? Kayaknya masih apa? Kita masih nyari ini apa namanya? Nyari pembeli, istilahnya customer ini maunya kayak gimana? Sambil kita apa? Develop ya kan? Sambil kita develop. Jadi mungkin untuk produksi massal masih agak lama kali ya. Tapi untuk gue kira-kira jualnya mungkin ya insya Allah tahun-tahun depan harusnya sih udah mulai menjual ya. Betul. Nah, apalagi kan nih Bang Rojak ini salah satu inovasi yang keren banget ya buat para seekers. Nah, bener juga tadi seperti kata Bang Rojak, itu bisa dimulai, ide itu bisa muncul dari berbagai hal ya Bang Rojak. Bisa dari diri sendiri, bisa dari lingkungan kita sekitar. Jadi, seekers nggak perlu takut sebenarnya. Nggak perlu ibaratnya merasa, aduh gue takut nih mau memulai sesuatu. Cukup mulai dari sekitar kita atau dari diri sendiri, maka inovasi itu sendiri bisa menciptakan sebuah prestasi seperti ini Bang ya. Sebuah gebrakan baru, suatu hasil dari kolaborasi juga. Jadi, bisa menghasilkan hal yang bagus dan bermanfaat untuk orang luas, seperti itu. Nah, Bang Rojak sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira ada nggak sih yang pengen disampaikan buat para seekers yang sedang nonton pada saat ini, agar nanti dia bisa termotivasi atau pengen juga nih gue menciptakan inovasi seperti ini untuk para seekers? Silakan. Oke, apa ya? Kalau dari gue, kalau menurut gue sih, kalau lu punya ide ya, terus kadang-kadang kita suka overthinking kayak kayaknya di luar sana udah ada nih yang ide yang gue pikirin gitu. Nah, sama sih gue juga dulu begitu kan. Apalagi mungkin ada sedikit perfeksionis gitu kan, kita kayak gue maunya yang beda banget gitu, yang belum ada sama sekali. Ya kalau kita balikin lagi ya sulit juga gitu kan. Ya pasti semuanya udah ada gitu. Cuman kadang-kadang ada orang yang hanya masih di otak, tapi ada juga yang udah jadi barang. Nah, lu yang mana gitu kan? Kalau menurut gue ya udah kalaupun ada gitu, kalaupun memang orang lain sudah punya, ya kita buatnya sendiri gitu. Kalau kita buat sendiri ya, kalau gue rasa sih akan tetap beda gitu, nggak akan sama, karena kita benar-benar sendiri gitu. Yang penting jangan terlalu overthinking, tapi jangan juga meniru yang udah ada gitu. Jangan melakukan plagiasi gitu Bang ya. Tetap original lah. Jadi, sih paling. Jadi ibaratnya kita tuh yakin, terus mempersiapkan semuanya sebaik mungkin, dan intinya jangan takut ya Bang ya. Karena kalau misalnya takut itu bakal banyak banget berbagai tantangan yang sulit untuk dilewatin ke depannya. Oke, gitu Seekers. Bang Rojak, mungkin sesi pada siang hari ini itu keren banget ya, berbagai informasi tentang inovasi. Jadi Seekers intinya jangan takut, intinya jangan pernah ibaratnya untuk kalau ada tembok jangan takut untuk lewati terus, karena itu merupakan rintangan yang siapa tahu kalian bisa menjadi lebih baik dan lebih besar daripada sebelumnya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Rojak sudah hadir di Nongkrong Online, nongol pada episode siang hari ini. Terima kasih Seekers, jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi dan episode-episode selanjutnya di Nongkrong Online, nongol di episode yang lebih keren dan lebih top beserta narasumber yang kompeten di bidangnya serta yang paling kece-kece pastinya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Oke, terima kasih Seekers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rojak. Oke, siap.